warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami yang akan membahas terkait materi komunikasi. Bersama kami, Saya Arya Bersana Wardani, absen 8. Saya Kaisa Vera Sangdani, absen 17. dan saya Sejumlah Zahwa, presensi 30. Cus, langsung aja saksikan video kami. Kami dari kelompok konservasi kece. Cihuy. Eits, teman-teman tahu ya sih pengertian dari komunikasi? Komunikasi merupakan cara manusia yang berinteraksi dan berbagi informasi dengan satu sama lain. Bukan hanya tentang berbicara dan menulis, melainkan melibatkan bentuk tubuh, ekspresi muka, bahkan media komunikasi modern. Mengapa sih adanya komunikasi di dunia kerja? Yang pertama, mendukung koordinasi dan kolaborasi antar tim. Hal ini bertujuan untuk membantu dan memastikan setiap anggota memahami tugas dan kewajibannya. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah. Komunikasi yang efektif memungkinkan diskusi terbuka dan solusi bersama. Yang ketiga, membangun lingkungan dan hubungan yang baik. Komunikasi dapat menjaga hubungan harmonis antara karyawan, klien, dan rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu pemerataan informasi. Pemerataan informasi ini dapat menjamin semua karyawan mendapatkan informasi terbaru dan relevan tanpa terkecuali. Nah, komunikasi juga terbagi menjadi beberapa jenis loh. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan juga non-verbal. Komunikasi verbal adalah cara penyampaian pesan baik menggunakan tulisan ataupun kata-kata. Contohnya, seperti saat sedang berbicara dengan pelanggan ataupun pekerja, ataupun saat melakukan presentasi di perusahaan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi menggunakan kontak mata, bahasa tubuh, ataupun ekspresi wajah. Contohnya saat melakukan ekspresi sedih, senang, ataupun bahagia. Nah, selanjutnya adalah komunikasi lisan dan juga tertulis. Komunikasi lisan adalah cara penyampaian pesan secara langsung, baik bertatap muka ataupun menggunakan media suara. Contohnya seperti sedang melakukan rapat, melalui via meeting, ataupun sedang berbicara dengan rekan kerja. Nah, sedangkan komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dapat dibaca oleh penggunanya. Contohnya seperti mengirim email kepada perusahaan. Nah, selanjutnya adalah komunikasi formal dan juga non-formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu perusahaan melalui cara-cara tertentu ataupun prosedur tertentu. Contohnya seperti surat resmi ataupun laporan kerja. Nah, sedangkan komunikasi non-formal adalah komunikasi yang dilakukan secara santai dan tidak terpaku pada suatu aturan. Contohnya ketika seorang rekan kerja berbicara santai dengan rekan kerja lainnya. Kesimpulannya, komunikasi adalah sebuah proses berbincang antar individu. Nah, kenapa sih komunikasi itu penting dalam dunia kerja? Karena komunikasi yang pertama dapat membantu mengkoordinasi tim, yang kedua dapat membantu menyelesaikan masalah, serta yang ketiga dapat membantu membangun hubungan yang harmonis. Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi beberapa macam nih teman-teman. Yang pertama, komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kedua, komunikasi formal dan non-formal. Yang ketiga, komunikasi internal dan eksternal. Serta yang keempat, komunikasi lisan dan tertulis. Nah, untuk menutup video kali ini, kami punya pantun spesial nih buat teman-teman. Silakan. Pagi-pagi minum kopi. Cakep! Di teras yang bersih dan adem. Cakep. Demikian presentasi ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.